Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan saudara-saudara untuk kesempatan di mana saya bisa hadir di tengah-tengah jemaat ini dalam seminar, 2 seminar tadi pagi, siang, dan sekarang adalah kebaktian penyegaran iman. Saudara, tema kita hari ini adalah The Great Forgiveness of the Fathers, atau pengampunan yang besar dari Sang Bapa. Nah, kalau mendengar tema semacam ini, saya yakin saudara bisa mengerti dari mana kisah ini akan saya ambil. Dan karena itu mari kita melihat teks kita, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Lukas 15, 11 sampai 32, agak panjang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dan hidup dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri asing itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang dan dekat rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena dia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu saudara-saudara, cerita ini ada di Lukas pasal 15. Lukas 15 ini terkenal sebagai pasal hilang. Mengapa disebut pasal hilang? Karena dalam pasal ini semua yang dibicarakan adalah soal yang hilang-hilang. Pertama ada domba yang hilang di ayat 7, 1 sampai 7. Lalu di ayat 8 sampai 10 adalah dirham yang hilang.
Baru di ayat 11 sampai 32 ada anak yang hilang. Domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Maka ini adalah pasal hilang. Nah, saudara-saudara, kalau diteliti maka sebenarnya 3 perumpamaan tentang hilang ini menunjukkan suatu pola yang sama. Menunjukkan ada kesamaan bahwa pihak yang kehilangan berusaha mendapatkan kembali yang dihilang. Gembala mencari domba yang hilang. Pemilik dirham mencari yang hilang. Sang ayah menyambut anaknya yang hilang. Saudara-saudara, dan di akhir dari cerita itu masing-masing ditunjukkan bahwa setelah yang hilang itu didapat, maka ada sukacita yang besar. Misalnya dalam kasus domba yang hilang, di dalam Lukas 15 ayat 7 dibilang, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita di sorga. Dalam kasus dirham yang hilang ayat 10, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lalu dalam cerita anak yang hilang di ayat 32 tadi, kita patut bersukacita dan bergembira. Berarti 3 perumpamaan tentang hilang intinya sama, yaitu kalau yang hilang didapat kembali, pasti ada sukacita, pasti ada kegembiraan yang besar. Nah, saudara-saudara, tapi pertanyaan kita, mengapa sampai Yesus membicarakan satu pasal ini semuanya soal hilang, lalu sukacita, sukacita. Saudara, konteks dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat yang tidak suka kalau orang berdosa bertobat. Kita tahu dari mana? Dari ayat 1 dan ayat 2. Coba lihat. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi rupanya orang ahli Taurat, orang Farisi tidak suka kalau orang berdosa datang pada Yesus. Berkali-kali kita melihat dalam seluruh catatan Alkitab, selalu saja kalau Yesus dekat sama orang berdosa, kalau Yesus terima orang berdosa, dia sambut orang berdosa, ahli Taurat dan orang Farisi pasti tidak suka dan mereka protes. Kita lihat contoh di Lukas pasal 5 29-30. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan yang besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka tidak suka kalau Yesus terima orang berdosa. Di Lukas pasal 7, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis dia pergi ke berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambut, kemudian mencium kakinya, meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lagi-lagi Farisi memprotes kalau Yesus berhubungan dengan orang berdosa. Lalu di Lukas 19, kisah Sakeus. Lukas 19, 5-7. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa.
Maka rupanya orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat ini suka protes. Tidak suka kalau orang berdosa diselamatkan oleh Yesus. Nah, karena begitulah makanya Tuhan Yesus sediakan 3 perumpamaan sekaligus. Saudara lihat ayat 2 dan 3. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi ahli Taurat, katanya, dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ayat 3. Lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Berarti 3 perumpamaan: domba hilang, dirham hilang, anak hilang. 3 perumpamaan ini intinya sama, untuk menunjukkan bahwa orang Farisi tidak suka orang berdosa bertobat, tapi Yesus suka orang berdosa bertobat. Nah, sekarang mari kita masuk kembali pada cerita ini. Saya yakin semua kita sudah hafal ini cerita dari sekolah minggu. Lembaga Alkitab kasih judul anak yang hilang. Sementara si bapak itu punya 2 anak. Ada anak sulung dan anak bungsu. Menurut saudara, anak yang hilang yang mana? Sekilas kita akan melihat bahwa anak yang hilang ini adalah anak bungsu yang pergi tinggalkan bapaknya itu lalu kembali. Itulah anak yang hilang. Tapi ada juga yang berkata sebenarnya si bapak itu 2 anaknya hilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang dalam rumah. Karena dia tinggal bersama bapaknya, tapi dia tidak menyadari, tidak tahu isi hati bapaknya. Maka dia di dalam rumah, tapi dia terhilang. Tapi saudara, seandainya kita bikin sinetron, menurut saudara dari cerita itu, siapa pemain utamanya? Lakon utamanya siapa? Anak bungsu, anak sulung, atau si bapak? Bapak. Jadi sebenarnya perumpamaan ini menunjukkan bahwa sama seperti orang berdosa itu, si anak ini, dia datang kembali, tapi bapaknya begitu luar biasa memberikan pengampunan yang besar. Penafsir William Barclay bilang begini, perumpamaan ini mestinya tidak pernah dapat disebut perumpamaan mengenai si anak hilang. Sebab anak di sini bukan pahlawan. Lebih baik kalau perumpamaan ini disebut perumpamaan mengenai bapa yang mengasihi. Sebab dia menceritakan kepada kita mengenai perumpamaan tentang bapa yang mengasihi dan bukannya dosa si anak. Maka pemeran utama di dalam cerita ini bukan anak yang hilang itu, tapi bapa yang menyambut anak yang hilang itu. Itulah sebabnya tema khotbah saya malam ini adalah pengampunan yang besar dari sang bapa. Saudara, cerita ini seperti kita baca, si anak bungsu dia datang, dia adalah gambaran dari orang berdosa. Dia minta bagian dan warisan dari bapaknya. Sebenarnya minta warisan tidak salah, karena memang hukum Taurat mengatur bahwa orang tua harus kasih anaknya warisan. Tapi masalahnya adalah bapaknya masih sehat-sehat, belum mati. Dia datang minta warisan seolah-olah dia harap bapaknya cepat mati. Itu salah dia pertama. Salah dia yang kedua adalah setelah dia dapat warisan, dia jual semuanya. Lalu dia pergi jauh meninggalkan bapaknya berfoya-foya. Kenapa dia meninggalkan bapaknya? Karena kalau sudah punya uang banyak tapi dikontrol bapak, tidak bebas. Itulah sebabnya sudah punya uang banyak, bisa foya-foya, jauhlah dari bapak. Supaya bapak tidak mengontrolnya lagi, supaya bapak tidak ikut campur, supaya bapak tidak menegur, supaya bapak tidak menasihati dia. Dia bisa bebas gunakan seluruh harta dia, suka-suka dia sendiri. Makanya dia meninggalkan bapaknya. Akibatnya harta habis, kelaparan datang, lalu dia kerja sebagai penjaga babi. Bahkan saking melaratnya, mau makan makanan babi saja tidak boleh. Dia mulai sadar, akhirnya dia ambil keputusan pulang ke rumah bapak. Nah, waktu dia pulang ke rumah bapak, disinilah peranan sang bapak ditunjukkan secara menyolok di dalam cerita ini. Hari ini
saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sikap sang Bapa yang adalah gambaran dari Tuhan ketika si anak yang adalah gambaran dari orang berdosa kembali kepada sang Bapa. Kita akan melihat ini. Pertama saudara, Bapa ini menunggu-nunggu dan tidak melupakan anaknya. Perhatikan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Saudara-saudara, saya pernah baca di koran, ada ayah yang keluarkan surat pengumuman bahwa mulai dari sekarang saya tidak ada hubungan lagi dengan si A yang adalah anaknya, dan saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak saya. Tapi Bapa dalam perumpamaan ini tidak demikian. Bahkan mungkin sekali sejak kepergian anak bungsunya, Bapa itu sering terus melihat ke jalan sambil berharap kapan si bungsu ini kembali. Matthew Henry bilang begini, inilah mata yang penuh belas kasihan dan cepat melihat. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Seolah-olah dari puncak menara yang tinggi, dia selalu melihat ke arah anaknya pergi sambil berpikir, oh, semoga saja di kejauhan sana aku bisa melihat anakku sedang kembali menuju ke sini. Karena itu, pada waktu si bungsu itu pulang masih jauh, bapaknya langsung bisa melihat dia. Karena kelihatannya si bapak menunggu kepulangan anaknya dan tidak melupakannya. Saudara-saudara, si bapak di sini adalah gambaran dari Allah. Anak bungsu itu adalah gambaran dari orang berdosa, dan ini menunjukkan bahwa Allah selalu menunggu orang berdosa untuk bertobat. Allah selalu menunggu orang berdosa yang telah jauh dari dia untuk kembali mendekat kepada dia, dan dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Saya kembali berikan kata-kata dari Henry. Ini menunjukkan keinginan Allah akan pertobatan orang-orang berdosa dan kesediaan untuk menemui mereka yang datang padanya. Dia memperhatikan umat manusia ketika mereka tersesat darinya dan melihat apakah mereka akan kembali kepadanya. Dia peduli agar mereka kembali kepadanya. Sama seperti seorang bapak itu dalam cerita ini, tidak peduli seberapa besar kesalahan anaknya, dia tetap tidak bisa lupakan anaknya. Demikian juga, tidak peduli seberapa besar dosa kita, tapi kalau kita mau kembali, si Bapa tidak akan membuang kita. Seberapa besar pun dosanya. Israel pernah berdosa besar sekali. Mereka tidak setia kepada Allah. Dosa-dosa mereka membuat mereka merasa mungkin Tuhan sudah melupakan kita. Tapi Tuhan meyakinkan mereka tidak. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Lihat Yesaya 49. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi Tuhan bilang apa? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saking dosanya terlalu besar, Israel sampai pikir pasti Allah sudah lupakan kita. Tapi Allah tegaskan tidak. Kalau seorang ibu bisa lupa anaknya, aku tidak mungkin melupakan umatku. Kalau umatnya salah, kalau umatnya berdosa, kalau anaknya nakal, kalau anaknya berdosa, dia pasti menghajar mereka. Tapi hajarannya tidak lantas membuat dia membuang mereka. Dia menghajar mereka, dia menghardik mereka, tapi dia menyayangi mereka dan menunggu mereka pulang. Yeremia pasal 31. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia,
tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Saudara, dulu pernah ada penginjil besar namanya Dwight L. Moody. Pengkhotbah besar abad yang ke-18 yang seringkali berkhotbah dan menantang orang berdosa untuk kembali bertobat, datang kepada Tuhan. Sampai saudara-saudara, pada tahun 1899 Dwight Moody jatuh sakit. Tapi Moody mempunyai kawan dekat yang namanya Will Lamartine Thompson. Ini adalah Thompson. Kalau saudara lihat gambar ini adalah foto Will Lamartine Thompson. Saudara, berbeda dengan Moody. Moody adalah seorang pengkhotbah, penginjil besar. Tapi Thompson adalah seorang musisi terkenal. Dia tamat dari Boston Music School pada tahun 1873. Dan pada waktu D.L. Moody hampir meninggal, Thompson duduk di sebelah tempat tidurnya. Lalu Moody bilang sama Thompson, Thompson, seandainya seluruh khotbah saya, seandainya seluruh pemberitaan saya mau diringkaskan, semua ringkasan khotbah saya itu adalah lagu yang kamu buat. Memangnya Will Lamartine Thompson bikin lagu apa? Saudara, pada waktu itu pengkhotbah pada zaman itu berbicara tentang keadilan Allah. Allah akan menghukum orang berdosa. Allah akan menghardik orang berdosa. Allah akan membinasakan orang berdosa. Tapi Thompson merasa bahwa Allah tak sekejam itu bagi anak-anaknya. Dia memang adil, tapi dia juga kasih. Dan karena itu Thompson menciptakan sebuah lagu. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for me and for you. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Dalam bahasa Indonesia lagu ini, hai mari datanglah. Tapi dalam terjemahan aslinya, come home, come home. Pulanglah, pulanglah ke rumah. Itulah kerinduan dari Tuhan Allah. Anaknya yang telah hilang, anaknya yang telah jauh, Tuhan merindukan anaknya itu. Karena itu kalau saudara saat ini sudah jauh dari Tuhan, mungkin sekian tahun yang lalu saudara begitu dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, suka memuji Dia. Tapi sesuatu dalam hidupmu berubah. Sampai hari ini kamu rasa jauh sekali dari Tuhan. Kamu mungkin masih ikut kebaktian. Kamu mungkin masih rajin pelayanan. Tapi hatimu tidak lagi merasakan Dia. Hari ini dengarlah, Bapa menunggu kamu pulang. Come home. Come home. Itulah yang dilakukan sang Bapa. Yang kedua kita bisa lihat bahwa Bapa itu berlari mendapatkan anaknya, merangkulnya dan menciumnya. Ayat 20. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan saudara, si ayah itu berlari. Dia tidak berjalan pelan-pelan menunggu anaknya itu datang, tapi dia sendiri berlari kepada anaknya. Ini menunjukkan ada kerinduan yang luar biasa di hati sang ayah. Tapi bukan hanya berlari, dia merangkul dan menciumnya. Tidak peduli mungkin anaknya lagi bau babi, karena dia penjaga babi. Tapi si bapak tidak peduli. Dia menciumnya. Dalam bahasa aslinya
mencium keras-keras. Dan semua ini terlihat bahwa sang bapak tidak jual mahal dalam menerima anaknya kembali. Dia tidak memberikan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu sebelum menyambut anaknya. Bandingkan kalau kita mau ampuni orang, kita kasih 7 syarat baru kita mau ampuni. Tapi sang bapak di sini tidak berikan syarat. Dia terima anaknya kembali dengan tangan terbuka. Padahal si anak sendiri awalnya ragu-ragu. Kira-kira bapak mau terima saya kembali atau tidak? Coba saudara lihat di ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Di ujung ayat 21. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Berarti si anak pun merasa tidak layak untuk diterima. Si anak pun merasa tidak layak diampuni dan tetap dianggap sebagai anak. Tapi sang bapak ini tidak peduli dengan hal itu. Dia sambut anak itu. Sehitam apapun hidupnya, semerah apapun dosanya, tetapi apabila anak itu datang, dia tetap menerimanya kembali. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Saudara, dari Thailand ada satu cerita yang mirip sekali dengan cerita ini. Ada seorang pemuda yang namanya Sawat. Sawat tinggal di kampung bersama bapaknya. Tapi karena kemiskinan, akhirnya dia pergi meninggalkan bapaknya. Dia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi sampai di kota, dia terpengaruh dan dia hidup di dalam pesta pora kemabukan dan menjadi penjahat besar di kota. Dan bapaknya di kampung dengar bahwa anaknya sudah jadi penjahat. Si bapak sedih sekali. Tapi setelah bertahun-tahun, si anak ini bertobat. Tapi anak ini sekarang mau pulang kampung. Dia tidak tahu kira-kira saya pulang kampung bapak terima atau tidak. Karena itu sebelum dia pulang, dia bikin surat kepada bapak. Bapak, pada tanggal sekian, saya telah berdosa. Saya telah menyakiti hati bapak. Saya mau pulang, tapi saya tidak tahu apakah bapak akan terima saya kembali atau tidak. Saya akan kembali pada tanggal sekian, hanya lewat dengan kereta api di depan rumah kita. Karena di rumahnya ada rel kereta api. Dan dia bilang, bapak, ada pohon cemara di muka rumah kita. Kalau bapak menerima saya kembali, tolong pasang ikat selembar kain putih di cabang pohon cemara itu. Kalau saya lewat dengan kereta api, saya melihat kain putih di pohon itu, saya tahu bapak mengampuni saya dan saya akan turun. Tapi kalau saya lewat dengan kereta api dan tidak ada kain putih berkibar di pohon itu, saya tahu bapak tidak mengampuni saya dan saya tidak akan turun. Saya terus dengan kereta. Lalu si Sawat ini pulang kampung dengan temannya. Sepanjang di atas kereta dia menjadi tidak tenang. Karena dia khawatir jangan sampai bapaknya tidak akan terima dia. Kira-kira ada kain putih di pohon cemara atau tidak. Dia sangat takut, sangat khawatir bahwa bapaknya tidak mengampuni dan tidak ada kain putih di atas pohon itu. Menjelang beberapa kilo, beberapa menit, kereta api akan lewat. Dia sudah tidak tahan dan dia hanya menundukkan kepalanya sambil menangis. Tapi temannya masih membuka mata. Dia bilang sama temannya, kamu saja yang lihat. Kalau ada kain putih, kasih tahu saya dan kita turun. Tapi kalau tidak ada, kasih tahu dan kita akan teruskan perjalanan ini. Dan sementara dia tertunduk dan menangis, kereta lewat di depan rumahnya. Dan temannya bilang, sobat, tidak ada kain putih yang berkibar di pohon itu. Selembar kain putih yang kamu minta papamu kibarkan, tidak ada. Maka Sawat pun menangis. Bapaknya tidak mengampuni dia. Tapi temannya bilang, selembar kain putih tidak ada. Tapi coba bukalah matamu dan lihat.
Lalu dia memberanikan buka mata dan dia lihat. Memang tidak ada selembar kain putih. Yang ada adalah si bapak melingkar ini pohon dari ujung sampai bawah dengan kain putih. Tutup semua, pohon hilang. Tinggal kain putih yang menutup pohon itu. Itu tanda bahwa kamu hanya minta satu lembar. Tapi bapaknya begitu mengampuni, dia bungkus semua pohon itu dari ujung sampai pangkal pohon ditutupi. Pengampunan selalu tersedia dari Bapa. Ada seorang teman saya yang pernah jatuh dalam dosa. Dan saya berusaha untuk membawa dia kembali. Tapi dalam keadaan frustrasi dia bilang, Tuhan tidak mau mengampuni saya lagi. Saya kasih ayat, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia, dia pasti mengampuni segala dosa kita. Tapi tidak mempan. Saya kasih Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Tapi teman saya ini juga bilang, saya terlalu berdosa. Akhirnya saya menulis surat kepadanya dan saya berkata, keraguan bahwa Tuhan mengampunimu sama dengan keraguan seekor ikan. Jangan-jangan air laut habis karena tiap hari saya minum. Keraguan itu sama dengan keraguan seekor burung. Jangan-jangan udara ini habis karena tiap hari saya hirup. Mungkinkah udara habis karena dihirup oleh burung? Mungkinkah air laut kering karena diminum oleh ikan? Mustahil. Demikian mustahilnya Allah tidak mengampuni kamu. Kalau kamu betul-betul dengan hati yang penuh penyesalan datang kembali kepada Dia. Inilah pengampunan yang besar dari Sang Bapa. Karena itu saudara, kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, ada dosa yang saudara pegang, dan saudara merasa Tuhan tidak mau terima saudara lagi, jangan. Air laut tidak akan habis kalau diminum oleh ikan. Udara tidak akan habis dihirup oleh burung. Kasih dan pengampunan Tuhan tidak akan habis hanya karena dosamu yang terlalu besar. Asal kamu mau datang, come home. Dia pasti menerima. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Bapa itu tidak lagi mengingat-ingat dosa anak itu. Saudara, setelah disambut, dirangkul, dicium, akhirnya anak bungsu ini dapat kesempatan mengaku dosa seperti yang dia rancangkan. Perhatikan pengakuannya di ayat 21. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara, anak ini lagi ngaku dosa. Apa respon bapaknya? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Si anak lagi ngaku ngomong dengan bapak. Bapak, apakah bapaknya menjawab si anak? Tidak. Si anak ngomong bapak, tapi bapak ngomong sama hamba-hamba. Apakah berarti si bapak tidak peduli pada anaknya? Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi bapaknya bukan berarti pengakuan dosa itu tidak benar. Tidak penting, tidak perlu. Tetapi ini menunjukkan bahwa sang bapa ketika dia mengampuni, dia melupakan dosa anaknya. Sekarang saudara, perhatikan bahwa sebelum pulang, ini anak sudah merancangkan dia mau omong apa. Tapi saudara perhatikan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba. Si anak ngomong sama bapak, bapak ngomong sama hamba. Kenapa? Matthew Henry bilang begini, aneh. Bahwa di sini tidak ada sepatah kata teguran pun. Si bapak tidak bilang, mengapa engkau tidak tinggal bersama-sama pelacur-pelacur dan babi-babimu itu? Engkau pasti tidak akan pulang sebelum tongkatmu sendiri yang memukulmu ke sini. Tidak.
Di sini tidak ada sepatah kata pun seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengampuni dosa-dosa para petobat sejati, Dia melupakan semua dosa mereka. Dia tidak mengingat-ingat lagi segala durhaka mereka yang mereka buat. Dia tidak akan diingat-ingat lagi terhadap mereka. Kalau Tuhan mengampuni, Dia tidak ingat lagi. Beda dengan kita ya. Kita so ampuni dia, tapi kalau dia bikin ulang, kita mungkin DP kesalahan mulai dari 7 tahun yang lalu, kita kasih keluar semua. Tapi Tuhan tidak begitu. Yesaya 43 ayat 25. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mika 7 ayat 19. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kembali kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saya pernah baca satu buku bahwa begini, waktu Tuhan mengampuni dosa kita, Dia tampung dosa kita. Tuhan, saya ini pezina, Tuhan terima. Tuhan, saya ini perampok. Tuhan, saya ini iri hati. Tuhan, saya ini pendusta. Tuhan, saya suka maki. Tuhan terima semua dosa kita, isi di karung. Habis itu Tuhan Allah naik perahu sampan, bawa ke tengah laut. Lalu Tuhan kasih pemberat, tenggelamkan seluruh dosa kita. Sebelum Tuhan pulang, Tuhan taruh spanduk di sana, lalu tulis, dilarang memancing di sini. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah kuburkan dan masukkan sampai tubir laut, Dia tidak akan ungkit-ungkit lagi. Berarti kita bisa lihat, Tuhan kalau sudah mengampuni dosa orang berdosa, Dia tidak akan mengungkit, Dia melemparkannya jauh ke dalam tubir laut. Tuhan melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat. Keempat, Bapa itu menerima si bungsu itu sebagai anak. Dari mana kita tahu si Bapa menerima si bungsu sebagai anak? Saudara, mari lihat rencana pengakuan si anak. Ayat 18-19. Aku akan bangkit. Jadi ini belum pulang, ini baru rencana. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. 1. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 2. Aku tidak layak disebut anak Bapa. 3. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi rencananya ada berapa? 3. 1. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 2. Aku tidak layak disebut anak Bapa. 3. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Jadi dia rencana untuk mengatakan 3 hal. Baru dia pulang. Begitu dia pulang bertemu bapaknya, lihat ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 1. 2. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. 3. Ada apa tidak? Tidak ada. Apa dia lupa? Bukan, dia tidak lupa. Kenapa? Karena bapaknya langsung potong pembicaraan ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Yang dia mau katakan nomor 3 apa? Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Berarti dia anggap saya tidak layak lagi dianggap anak. Saya sudah durhaka. Saya tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi sebelum kalimat ketiga dia keluarkan, DP Bapa langsung potong. Dan akhirnya tidak jadi disampaikan. Dengan kata lain apa? Dia rasa tidak layak sebagai anak. Tapi bapaknya tidak peduli. Bapaknya tetap terima dia sebagai anak. Betapa luar biasanya kasih bapak itu. Matthew Henry bilang begini, kita tidak mungkin menganggap bahwa dia sudah melupakannya, apalagi sampai berubah pikiran bahwa sekarang dia sudah tidak begitu ingin lagi berada bersama keluarga, atau tidak lagi bersedia dijadikan orang upahan seperti direncanakan sebelumnya. Yang terjadi, ayahnya menyela, mencegahnya berkata demikian, sudah anakku, jangan berbicara lagi tentang ketidaklayakanmu. Engkau kusambut dengan senang hati, dan meskipun engkau tidak layak disebut anak Bapa,
engkau akan kuperlakukan sebagai anak kesayangan. Seringkali dosa yang terlalu besar membuat kita rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita rasa dosa kita terlalu besar, Tuhan pasti tidak mau terima kita lagi. Tapi dengar baik-baik, walaupun kamu rasa tidak layak, waktu Tuhan terima kamu, Dia tetap menganggapmu anak. Luar biasa kasih Tuhan, bukan? Lalu apa buktinya Dia tetap anggap itu anak? Ayat 22. Ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dia suruh kasih jubah, bukan kasih koteka. Jubah itu sebagai tanda kehormatan, bahkan jubah terbaik dia kasih. Bapak itu suruh kasih cincin yang merupakan pemberian otoritas. Bapak itu menyuruh memberi sepatu. Terjemahan sebenarnya adalah sandal. Karena zaman dulu tidak ada budak yang pakai sandal. Tidak ada hamba pakai sandal. Semua kaki kosong. Tapi dia merasa tidak layak. Jadikan aku hamba. Tapi dikasih sandal. Itu menunjukkan Bapak tetap anggap dia sebagai anak. Bukan hanya jubah, cincin, sandal. Pakai sendiri. Kalau kasih dia pakai sendiri, dia merasa tidak layak, dia tidak akan pakai. Tapi si Bapak bilang apa? Ayat 22. Pakaikanlah, kenakanlah pada jarinya, sepatu pada kakinya, pakaikan. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Bapak itu kalau sudah menerima orang berdosa, betul-betul dia anggap kita ini anak. Dia tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Pengampunannya begitu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, karena itulah maka kita harus melihat bahwa diangkat anak oleh Bapa itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Kalau saudara tahu-tahu diangkat anak oleh Prabowo, bangganya luar biasa, bukan? Itu anak yang Aceh, tsunami Aceh itu diangkat anak oleh Cristiano Ronaldo, bangganya luar biasa, bukan? Tapi kita ini diangkat anak oleh Bapa kita yang di surga. Itu lebih hebat dari siapapun juga di kolong langit ini, bahwa kita ini anak. Di dalam keanakan kita, si anak dapat jubah, dapat cincin, dapat sandal. Tapi kita sebagai anak-anaknya secara rohani, segala berkat di surga disediakan bagi kita. Ada warisan di surga bagi kita. Tapi sebelum sampai di surga, Bapa kita yang di dunia ini perhatikan kita. Makanya kita berdoa bilang apa? Bapa kami yang di surga. Semua yang tidak percaya Yesus bukan anak Allah. Itu anak iblis. Maka kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak bisa doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami hanya anak yang bisa minta kepada Bapa. Dan karena kita dikenal sebagai anak, makanya Bapa mau mendengar kita dan menyambut doa kita. Dua anak kecil berdiri di dermaga, lalu mereka dua bertengkar. Sementara mereka bertengkar, ada satu kapal lewat, lalu yang anak satu bilang, kamu percaya tidak kalau kita panggil itu kapal datang. Lalu yang satu bilang, memangnya kau punya nenek moyang punya kapal? Tapi si anak bilang, saya panggil kapal datang. Langsung dia naik di atas batu, dia buka bajunya dan dia panggil itu kapal. Tiba-tiba itu kapal mendarat di pelabuhan. Kapten kapalnya keluar menghadap itu anak kecil. Hormat. Maka DP teman kaget. Bagaimana bisa kamu panggil kapal itu? Kapal itu datang. Lalu si anak itu jawab, karena kapten kapal itu kita Bapa. Wah. Coba kan, karena dikenal sebagai anak dipanggil datang. Coba kalau tidak kenal, saudara pergi ke dermaga, coba panggil begini, ketiak bengkak juga tidak ada kapal datang. Maka kita ini diangkat sebagai anak itu anugerah yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Dan yang kelima, Bapak itu mengadakan pesta untuk anaknya. Ayat 23,
ambillah lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Perhatikan bahwa sebelum kembali ke rumah Bapa, bahkan ampas babi pun dia tidak layak dan tidak dapat. Tapi di rumah Bapa, sebuah pesta dengan anak lembu tambun diberikan kepadanya. Sungguh berkat di dalam rumah Bapa jauh lebih besar dengan berkat di luar, karena di luar tak lebih dari ampas babi. Pesta itu tanda sukacita, sukacita karena anak yang hilang didapatkan kembali, yang bahkan dianggap mati ternyata hidup lagi. Ayat 23-24, ambillah anak lembu tambun, sembelilah, marilah kita makan dan bersukacita. Ayat yang ke-24, maka mulailah mereka bersukacita. Ini sukacita yang besar. Bandingkan dengan kata-kata yang sama dalam perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Ayat 10, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Kalau begitu orang bertobat itu bukan hanya dunia bersukacita, malaikat di surga bersukacita. Mengapa ahli Taurat dan orang Farisi tidak bersukacita? Surga begitu bersukacita kalau ada anak hilang yang kembali ke rumah Bapa. Kita seharusnya turut bersukacita apabila ada orang berdosa yang bertobat. Jikalau malaikat di surga bisa bersukacita, mengapa kita tidak bersukacita kalau ada orang berdosa yang bertobat? Kita tidak boleh punya pikiran yang sama dengan Farisi dan ahli Taurat. Seperti si sulung, gambaran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Matthew Henry berkata, pertobatan orang-orang berdosa sangat menyenangkan hati Allah di surga. Dan semua yang termasuk di dalam keluarganya patut bersukacita bersama. Jika mereka yang ada di surga bersukacita, maka mereka yang ada di bumi layaklah demikian. Amatilah, ayahnya lah yang pertama-tama bergembira dan membuat semua orang lain bersukacita bersama. Oleh karena itu, kita harus senang dengan pertobatan orang berdosa, karena dengan demikian rencana Allah menjadi terlaksana. Karena itu saudara, kalau satu orang berdosa bertobat, yang lain bersukacita dan berbahagia, malaikat pun ikut, apalagi orang berdosanya. Kalau orang kembali kepada Tuhan, ada sukacita yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Sukacita tidak didapatkan dari apapun juga di dunia ini. Sukacita kalau kita dekat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Satu hari saya siaran radio. Begitu selesai ke tempat parkir, ada satu orang tunggu saya di sana. Dan dia datang. Dia selamat sama saya, cium tangan saya. Terima kasih pendeta. Kenapa? Gara-gara pendeta berkhotbah, saya hari ini jadi anak Tuhan. Saya dulu pemabuk dan pemabuk kelas berat. Dan satu kali, waktu saya mabuk dengan teman-teman, teman-teman ini bukannya bawa saya pulang. Mereka bawa saya dan lempar saya ke kebun jagung. Maka dia mabuk-mabuk, mereka lempar dia di kebun jagung. Ternyata di kebun jagung itu ada rumah kecil tempat orang jaga kebun. Sementara dia mabuk-mabuk begitu, tapi sayup-sayup dia dengar yang jaga kebun sementara putar radio. Dan radio itu ada khotbah pendeta Esra. Khotbahnya berbunyi, hai pemabuk, bertobatlah. Dia kaget dari mabuknya. Suara dari mana di gelap buta malam begini. Tapi samar-samar dia, walaupun mungkin masih setengah mabuk, tapi dia dengar-dengar khotbahnya juga. Dan akhirnya dia bilang, dalam keadaan mabuk, di tengah gelap malam buta di kebun jagung itulah saya bangun dan minta ampun pada Tuhan. Saya kembali pada Tuhan. Lalu saya tanya, tapi kau sadar tidak? Karena masalahnya kau terima Yesus lagi mabuk. Dia bilang, saya juga ragu pendeta. Tapi
Sejak dari hari itu sampai sekarang, saya tidak pernah mabuk lagi. Terima kasih, pendeta. Hari itu saya bersukacita luar biasa. Dan surga bersukacita, satu orang berdosa kembali. 24 Desember tahun 1999. Saya masih seorang mahasiswa teologi yang ditugaskan di Jawa Timur, Kediri, kampung lagi. Sebagai mahasiswa teologi, kami dituntut harus bisa beritakan Injil kepada orang. Dan saudara, satu hari saya berkunjung ke jemaat. Di rumah jemaat itu ada pembantu rumah tangga yang muslim. Lalu saya bilang kepada jemaat saya, bisa nggak diatur saya menginjili pembantu rumah tangganya, si ibu itu. Lalu jemaat saya bilang, oh boleh Pak, silakan. Maka tuan rumah ke belakang kasih tinggal pembantu itu dengan saya. Dan saya mulai mau cerita tentang Yesus. Tapi saya takut sebagai mahasiswa. Ini kalau saya cerita dia tersinggung bagaimana. Jadi saya cerita yang lain-lain saja. Nggak ada omong Yesus sama sekali. Cerita 2 jam selesai. Nama Yesus tidak keluar. Maka pertemuan itu selesai begitu saja. Saya kembali ke kampus. Tapi hari Jumat berikut saya datang lagi. Saya bilang, kali ini saya harus cerita Yesus. Lalu saya datang lagi diatur, saya cerita dengan dia. 2 jam. Nama Yesus tidak keluar juga. Saya terlalu takut. Tidak apa-apa. Minggu depan lagi. Minggu depan saya datang lagi. Cerita. Dan nama Yesus tidak keluar juga. Lalu saya datang lagi minggu depan, persis 24 Desember 1999. Saya bilang, ini kalau cerita terlalu panjang, nanti tidak akan keluar juga ini Injil. Sekarang saya to the point saja. Begitu duduk saya tanya, ibu, saya mau tanya, apakah ibu pernah dengar nama Yesus? Dia bilang, iya, itu kan Tuhannya orang Kristen. Lalu ibu tahu siapa dia sebenarnya? Ya Tuhannya orang Kristen. Ibu mau dengar dia cerita tentang dia lengkap? Silakan Mas. Lalu saya mulai cerita panjang lebar. Habis itu saya tanya, sekarang ibu, setelah saya cerita semua, Yesus ternyata sudah mati, menebus dosa kita, dan mau menyelamatkan semua orang, termasuk ibu. Sekarang saya tanya, apakah ibu mau terima Yesus? Wih, saya dutak. Dia mau tidak? Mau tidak? Lalu dia pandang saya dan dia bilang, Mas. Sebenarnya dari 4 minggu lalu saya sudah mau. Saya hanya tunggu saja kapan Mas omong nama Yesus, tapi Mas tidak pernah omong-omong juga. Waduh, saya pikir, wah, hari itu saya tuntun dia terima Yesus. Hari ini dia jadi orang Kristen. Dan malam itu saudara, jauh sekali berkilo-kilo saya jalan sambil naik sepeda panjang. Waktu naik sepeda panjang 24 Desember mau Natal, kurang berapa jam, saya bilang, Tuhan Yesus, di hari Natal ini saya tidak bisa punya hadiah apa-apa. Tapi ada intan dan permata. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Saya datang bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Saya tahu malam itu surga bersukacita. Saya bersukacita di atas sepeda pancal yang sederhana di kampung yang sunyi itu. Ada sukacita besar. Jikalau surga bersukacita, semua orang percaya bersukacita, apalagi orang berdosa yang bertobat. Seorang anak kecil lahir dari papa dan mama yang miskin. Papa mamanya miskin, papanya kerja di kebun orang supaya bisa makan, mamanya kerja untuk cuci pakaian di rumah orang. Lalu anak ini lahir dalam keadaan miskin. Si anak jatuh sakit. Ini anak demam tinggi sampai mempengaruhi seluruh matanya, tuh sakit luar biasa. Tapi karena papa mama tidak punya obat ke dokter, lalu papa mama panggil dukun kampung. Dukun kampung datang periksa ini anak, lalu dia bilang begini, bahwa ini anak ini matanya bermasalah, bisa sembuh kalau dikasih bubur panas.
Maka dia masak bubur panas. Buka ini mata ini anak. Tetes itu bubur panas di 2 biji mata. Bukannya sembuh, langsung buta total. Ini anak baru umur 6 tahun. Buta total. Beberapa bulan kemudian, papanya mati. Mamanya susah sekali. Tidak bisa membiayai dia. Akhirnya titip ini anak sama neneknya. Begitu titip sama nenek, neneknya sangat sayang ini anak. Sampai neneknya ajar ini anak, walaupun buta, tapi belajar baca Alkitab. Dan saudara, dia bisa membaca Alkitab sebagai seorang buta, seluruh Alkitab. Dan dia hafal. Walaupun buta, tapi dia bisa naik kuda. Dan yang luar biasanya adalah, dia hanya pegang daun, dia tahu itu warna apa. Ini kuning, ini merah, ini hijau. Heran sekali. Dia bisa naik pohon. Tapi si buta ini, saudara, ada satu karunia dia yang hebat, yaitu dia pintar sekali bikin puisi. Waktu dia remaja, dikasih sekolah. Waktu dia sekolah, dia ikut satu KKR. Lalu pengkhotbahnya menantang, siapa mau terima Yesus? Orang buta ini maju dan terima Yesus. Dan sejak hari di mana dia terima Yesus, hidupnya berubah. Lalu setelah dia tamat, dia sekolah musik. Sehingga dia menjadi orang yang sangat pakar di dalam bermain musik. Dan karena dia pintar bikin puisi, maka dia ciptakan puisi-puisi yang bagus, kata-kata yang bagus. Dan dia ahli di dalam musik, maka dia menciptakan lagu-lagu. Dan setiap minggu ada gereja yang membayar dia untuk menciptakan lagu-lagu. Sampai matinya dia membuat lagu 9.000 buah lagu dia cipta. Saudara, dia menciptakan lagu Safe in the Arms of Jesus, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Si buta ini yang tulis. Dia juga menulis lagu Mampirlah dengan doaku, Yesus terus. Dia juga menciptakan lagu Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Dia juga ciptakan lagu Terpujilah Allah, besar nikmatnya. Dia juga cipta lagu Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Dia juga cipta lagu Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dia juga cipta lagu Ku perlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Satu kali si buta ini naik kereta, pergi ke satu tempat, muncul ketakutan di hatinya. Ini tempat baru. Dia sebagai orang buta naik kereta, lalu sampai di sana tidak tahu bagaimana dia akan pergi kemana. Tapi tiba-tiba di atas kereta dia ingat, kalau saja Yesus bersama dengan saya, mengapa saya harus takut? Maka dia angkat kertas, langsung bikin lagu di atas kereta. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Si buta itu bernama Fanny Crosby. Dia bertetangga dengan seorang ahli musik juga, anak muda, namanya Phoebe Knapp. Satu hari Fanny masak di dapur. Tiba-tiba tetangganya Phoebe Knapp datang. Lalu Phoebe Knapp ini datang dan dia memainkan, dia lihat piano di situ, lalu dia mainkan sebuah musik. Dia bikin musik, musiknya sudah selesai, tapi kata-katanya tidak tahu. Lalu begitu dia pergi ke dapur, dia bilang, Tante Fanny, saya baru ciptakan sebuah musik yang bagus. Bolehkah Tante Fanny mengisi kata-katanya? Coba mainkan musik. Begitu dia mainkan musiknya, Fanny hanya tutup mata. 5 menit kemudian, dia bilang, sudah ada kata-katanya. Apa? Blessed assurance,
Jesus is mine. Ku berbahaya, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ini orang hebat luar biasa. Kenapa saudara? Karena kalau kita bikin lagu, satu lagu kita tulis dulu setengah mati. Tidak. Fanny Crosby bisa bikin 50 lagu di pikiran saja. Ketemu kertas baru diambil, tulis 50 lagu. Tidak heran dia mewariskan kepada gereja 9.000 buah lagu. Begitu Fanny menjadi terkenal, seorang datang dari Amerika dan berkata, Fanny, sepertinya dokter di Amerika bisa mengobati matamu supaya kamu bisa lihat. Tapi Fanny bilang, tidak. Kenapa? Karena kalau saya bisa melihat, belum tentu Tuhan bisa pakai saya seperti sekarang. Biarlah aku buta sampai mati, supaya aku mau untuk pertama kalinya aku membuka mataku di surga, yang aku lihat adalah wajah Juru Selamat. Saudara, orang buta seperti ini tapi masih bilang, oh berbahagia, yakin teguh, Yesus kepunyaanku. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Aku bernyanyi bahagia. Saudara punya mata lengkap? Pernahkah berbahagia karena Juru Selamat menjadi milik? Orang boleh buta, orang boleh sakit, orang boleh menderita, gelap seluruh dunia. Tapi asal dia punya Yesus di hati, dia berbahagia. Hari ini kita telah melihat hati Bapa yang menunggu anak-anaknya pulang. Yang sudah jauh dari Tuhan, malam ini kembali ke Tuhan. Yang pegang dosa erat-erat dan tidak mau bertobat, malam ini Tuhan menunggu saudara. Kampung. Yang pernah dekat Tuhan tapi sekarang sudah jauh. Yang pernah rajin baca firman Tuhan tapi sekarang sudah jarang sekali. Dulu menikmati ibadah dan pelayanan, sekarang tidak lagi. Malam ini Tuhan menunggu saudara. Kampung. Dan percayalah, kebahagiaan yang dipunyai Fanny juga mempunyai. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari masing-masing renungkan firman Tuhan ini. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, malam ini sadarlah, Tuhan rindu dekat sama kamu. Tuhan rindu menikmati persekutuan bersamamu. Jangan takut untuk kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa menghabiskan rahmat-Nya. Seperti Bapa dalam cerita ini menunggu pulang, Tuhan juga menunggu kita.